Ya halo semuanya. Ya mungkin gue tahu pasti kalian nggak ada yang kenal sama gue, cuma ini adalah konten pertama gue ya di YouTube gitu ya kan. Dan sebagai video pertama di sini gue juga mau kenalin diri gue dulu. Salam kenal, gue Ray. Dan channel ini kedepannya nanti tuh bakal banyak ya kayak konten-konten vape. Terus mungkin nanti juga ada bakal ada konten dari beberapa hobi gue yang lain. Terus mungkin nanti ya kalau sangat amat memungkinkan gue juga bakal streaming. Sama mungkin nanti gue juga akan bikin konten makanan gitu ya kan. Ya mungkin sama bini gue juga bisa gitu. Cuma nih ya, di video yang pertama ini gue pengen unboxing satu buah device vape. Yang dimana ini menurut gue adalah sebuah IO yang emang benar simple, compact, dan juga keren. Jadi ya udahlah ya, karena gue juga belum ada bumper ya, karena ini video pertama, gimana mau ada bumper ya kan. Jadi yang pengen gue unboxing atau gue review itu ada sebuah device IO dari LVE, yaitu LVE Orion 2. Ya gue yakin pasti banyak juga dari kalian yang udah tahu atau mungkin ya udah pakai gitu si LVE Orion 2 ini. Cuma ya sebagai konten pertama dan juga gue kebetulan baru megang si LVE Orion 2 ini. Jadi ya kayaknya nggak ada salahnya kalau gue mau mengunboxing dan juga mereview si LVE Orion 2 ini. Jadi buat kalian mungkin yang masih mau mikir-mikir, gue mau beli IO apa, device apa yang emang di tahun ini tuh kayaknya compact gitu ya kan, yang emang harganya juga cukup affordable. Kayaknya gue yakin kalian wajib nonton video gue yang satu ini sampai habis. Jadi ya udah kita sekarang langsung aja ya bahas si Orion 2-nya karena kayaknya intronya atau bridgingnya kelamaan. Yap, jadi yang ada di tangan gue sekarang ini adalah Orion 2 by LVE. Dan kenapa di sini gue tutup? Pasti buat kalian yang emang udah pakai atau kalian yang udah beli pasti tahu di sini ada tulisan apa, makanya kenapa gue tutup ya kan. Jadi ini adalah sebuah device IO ya, keluarannya LVE, yang dimana ini tuh kayak seri terusan gitu. Karena kayaknya kalau gue inget-inget sekitar beberapa tahun lalu tuh LVE juga sempat ngeluarin device juga, cuman namanya ya sama Orion, cuma dia tuh belum ada RBA-nya bre. Dan juga kebetulan yang ada di tangan gue sekarang ini adalah yang RBA edition-nya. Jadi ya udahlah, sekarang kita langsung aja. Ini adalah tampak depan dari packagingnya si LVE Orion 2 ya kan. Di bagian depannya di sini udah ada tulisannya juga gede banget ya dan sangat jelas ya, itu Orion 2 RBA edition. Lalu kalau kita sekarang ke bagian samping kiri, kosong ternyata. Jadi sekarang kita langsung lanjut aja bagian samping kanannya. Di bagian samping kanannya ini kayak ada beberapa warning ya kan, sama ada keterangan copyright dan juga yang lain-lainnya. Lalu kalau kita ke bagian belakangnya, di sini ada kayak sebuah tipografi ya. Dan juga kayak kalau gue lihat banyak nih tulisannya, ada kreatif, harmoni, craftsmanship, original, nature. Yang kalau kalian lihat di sini agak dibedain nih ya. Ini tuh kayak ada kuning-kuningnya gitu. Ini kalau disusun ya, tulisannya itu Orion 2. Asik. Jadi sekarang langsung kita buka aja isi di dalamnya kayak gimana. Aduh, kayak kurang kelihatan. Di bagian atas sini ada tulisan LVE. Lalu di bagian bawahnya sini ada tulisan juga Orion 2 beserta logonya yang kayak jam pasir di sini logonya ya. Dan juga by the way menurut gue di sini packagingnya cukup mewah ya, kayak kalian beli jam-jam mahal gitu menurut gue. Lalu dapat apa aja bang di dalamnya? Oke, yang pertama itu kalian akan mendapatkan satu buah user manual yang gue yakin kalian juga pasti nggak akan baca ya kan. Lalu yang kedua, kalian juga akan mendapatkan sebuah user manual lagi, cuma nih yang kayak khusus buat RBA-nya yang gue juga yakin kalian juga pasti nggak akan baca. Lalu yang ketiga ada aksesoris box. Kira-kira di dalamnya ada apa aja? Sekarang ini udah kita buka sekalian. Nih ya, yang pertama itu kayak ada apa sih ini, kayak lengket-lengketan gitu kan. Kayak gurita yang kayak di handphone gitu. Dan gue tahu ini fungsinya buat apa, ntar gue contohin ya. Terus yang kedua nih, kalian dapat kabel USB Type-C yang kayak lumayan panjang, jadi nggak yang pendek gitu kayak cuma segini ya kan. Lalu yang terakhir, kalian juga akan mendapatkan dua buah kunci L. Terus kayak ada beberapa spare-sparean O-ring, pin airflow, cadangan baut, lengkap dah pokoknya di sini. Oke. Terus sekarang kita mulai bahas si device-nya. Jadi ternyata kalau kalian beli yang RBA edition ini ya, yang kayak yang gue pegang, kalian tuh akan mendapatkan 2 tank. Dan gue nggak tahu sebenarnya di versi biasanya pakai yang pakai coil OCC itu dapat 2 tank juga apa enggak, tapi yang pasti kalau yang RBA edition ini dapat 2 tank bre. Jadi tank yang pertama itu adalah tank bening tuh ya, tank bening. Terus juga udah dapat drip tip sama ada tutup buat ngisi LPD-nya juga. Lalu juga tank yang kepasang nih juga udah ada tutup buat ngisi
LPD-nya, terus juga udah dapet drip tip. Dan kayak di sini gue melihat agak ada sedikit perbedaan di drip tipnya ya. Nah ini nih drip tipnya nih ya, jadi ada 2 drip tip nih. Kalau yang clear dia ini tuh lebih gede diameter lubangnya. Kalau yang hitam ini dia tuh kayak agak lebih kecil, jadi kayak gue bisa simpulin kalau yang gede ini ya buat DTL atau RDL gitu. Kalau yang hitam ini kayak buat main MTL gitu bre. Dan juga kalau dilihat dari diameter bawahnya nih dia juga beda tuh. Terus buat tangkinya di sini dia tuh sama gedenya ya kalau gue lihat. Dan setelah gue cari tahu gitu ya, karena gue baca user manualnya, ini tuh kapasitasnya 4,5 mili, yang dimana which is ini tuh udah gede banget ya buat nampung LQ. Tapi kalau di manual booknya ini tuh cuma disaranin ngisi di 4 mili aja. Jadi kayaknya emang yang setengahnya itu sengaja disisain biar kayak ada sisa ruang supaya kayaknya nanti si LQ-nya ini bisa nyerap gitu ke dalam kapasnya. Oke, sekarang jadi kita langsung aja ke bintang utamanya, yaitu ada device-nya dari si Orion 2 by LVE. Dan for your information aja nih ya, dia ini tuh baterainya tandem, kapasitasnya itu 1500 mAh bre. Dan dari pengalaman gue pribadi, karena ya jujur ini udah gue pakai ya kurang lebih sekitar sebulan. Selama gue pakai itu kayaknya lebih sering gue ngecas kayak sehari sekali gitu. Mungkin kalau gue kayak lagi boros-borosnya, itu gue cuma ngecas sekitar 2 hari sekali. 2 kali sehari, jadi kayak nggak yang boros banget gitu sebenarnya ya. Mungkin karena kita kalau main IO gitu kan restansinya pasti kayak di 0,3 ke atas gitu ya, dan paling wattage-nya juga gue main cuma di 35an doang. Nah buat yang tadi nih ya, yang kayak gurita itu fungsinya nih gue kasih tahu nih. Sebenarnya ini gue juga tahu dari orang ya, jadi ada yang ngasih tahu ke gue. Jadi sebenarnya katanya ini itu fungsinya buat melepas panel. Jadi waktu gue lagi bikin konten ini di TikTok gue, yang kalian bisa coba ketik aja extra clingy, E-nya itu pakai 3 di TikTok ya. Itu ada yang komen, "Bang, itu fungsi si guritanya ini tuh buat buka panel, jangan pakai kuku." Anjay, gue diomelin. Jadi ya karena gue kira kan di sini di bawah ada slotnya ya, karena ya ini kan dia panelnya bisa dibuka gitu ya. Gue pikir tinggal dicongkel aja gitu ya kan. Tapi ternyata gue diomelin, jadi katanya ini tuh buat buka panelnya. Caranya tuh gini katanya. Set, ditempel. Aneh, anjing. Udah diomelin, dibohongin lagi gue kayaknya nih. Nggak bisa bre, nggak bohong gue tuh. Jadi emang udah paling bener kayaknya bukanya karena ada slotnya di sini, tinggal dicongkel aja ya. Dan juga ya karena dia ini panelnya bongkar pasang ya, alias bisa dibuka depan belakang. Jadi panelnya ini tuh dia customable, alias bisa di customize. Dan juga kayak gue lihat di marketplace tuh udah banyak yang custom si panelnya. Ya mungkin nanti kalau ada rezeki gue bakal ganti si panel Orion 2 gue juga. Karena jujur ya pilihannya cukup banyak dan juga keren-keren gitu. Apalagi Orion 2 yang gue pegang ini kan warna hitam. Kayaknya masuk ke warna apapun masuk aja gitu bre. Nah terus dia ini juga ada fungsi di sini ya, kayak ada tombol gitu. Ini tuh sebenarnya buat fungsi klik, alias juga bisa buat buka tangkinya. Caranya gimana nih, gue contohin. Jadi ini kan kalau kalian pasang tangkinya ini kan begini ya. Set. Nah si tombol ini tuh buat buka nih. Ini buat yang belum tahu, kalau yang udah tahu ya udah. Set. Nah buat kayak gitu bre. Jadi emang buat buka si tangkinya ini harus kayak di slide ke bawah gitu. Terus di bagian bawahnya lagi nih dia ada firing button, dimana ya ini buat nyalain, matiin, sama ya buat firing gitu, sama buat kayak ngakses beberapa mode lah. Ya walaupun Orion 2 ini modenya nggak banyak, cuma ya menurut gua itu yang bikin simpel. Terus di bagian bawahnya ini dia ada layar, ini mana layarnya ini nampilin beberapa informasi ya, kayak ada indikator baterai, terus juga ada informasi resistansi pasti, terus juga ada informasi watt, terus juga tuh ada informasi mode, ada informasi second, yang dimana kalau misalkan kalian mau tahu nih kalian ngisep berapa lama gitu ya kan, nah itu ada, sama ada puff count. Nah terus di bagian bawah layarnya nih dia kayak ada baterai, ini plus minus ya buat naikin dan buat nurunin watt. Sama yang terakhir di bagian bawahnya ini dia ada port USB Type-C yang pasti dipakai buat nge-charge device-nya, karena ya tadi gue bilang dia ini baterai tanam. Lalu juga udah pasti nggak ketinggalan, dia ini ada adjustable airflow nih, yang bisa kalian adjust, bisa kalian atur ya sesuka hati kalian lah. Ya misalkan kalian mau kayak tarikannya lega ya kalian buka full kayak gini, kalau kalian mau tarikannya sempit, kempot gitu ya kan, kalian bisa kecilin kayak gini ya, suka-suka kalian lah. Dan juga si Orion 2 by LVE ini dia ini sudah menggunakan 3 gold plated pin connector, ini mana seharusnya untuk ngebaca resistansi dia ini benar-benar udah presisi dan udah benar-benar pas gitu. Jadi kayaknya udah nggak akan ada kayak om jumping dan semacamnya bre.
Jadi udah sekarang langsung kita lanjut, kita nyalain aja ya. Ya nyalainnya 5 kali, gue yakin pasti kalian juga udah pada tahu. Jadi ini dia tampilan layar dari si Orion 2 by LVE bre. Seperti yang tadi gue bilang ya, dia ada informasi baterai, watt, terus juga ada resistansi, terus juga ada detik atau second, terus juga ada puff count di bagian bawahnya. Nah sebenarnya si Orion 2 ini dia tuh punya dua mode. Yang satu kayak ada mode standarnya, sama yang satu tuh ada mode RBA. Cara gantinya gimana? Cara gantinya gampang, 3 kali klik. Nih kalian lihat ya. Jadi kalau kalian misalkan bisa lihat nih ya, di ini ada tulisan R di atas. Nah ini tuh mode RBA namanya. Nah cara ganti ke mode standarnya itu 3 kali klik si firing button. Itu 1, 2, 3. Nah dia nih tulisan R-nya udah hilang ya kan. Nah apa bedanya antara mode RBA dan mode standarnya? Jadi kalau di mode RBA yang pertama pasti firingnya tuh lebih gacor. Lalu yang kedua, kalau di mode standar kalian tuh dibatesin untuk wattnya itu cuma bisa maksimal di 32 watt. Terus yang ketiga, untuk konsumsi baterai pasti di mode standarnya ini konsumsi baterainya jauh lebih irit. Terus untuk maksimum output wattnya dia ini bisa sampai 40 watt, tapi ini cuma bisa di mode RBA bre. Sudah pasti kalau firingnya gacor, output wattnya lebih tinggi, udah pasti konsumsi baterainya tuh jauh lebih boros. Nah jadi ya udah buat device-nya kayaknya cuma bisa dibahas itu aja, sama ada satu terakhir gue lupa nih ya. Karena ini yang RBA edition, udah pasti kalian akan mendapatkan satu buah RBA, yang mana RBA-nya ini kecil banget ya, mini-mini. Dan buat kalian yang penasaran sama dalamnya nih ya, dalamnya tuh kayak begini. Dan kayaknya next videonya nanti gue bakal nge-build si RBA ini ya, supaya ada video lanjutan gitu ya kan. Siapa tahu gitu view-nya dapet gede ya kan. Karena ya sekalian juga kayaknya nih kawatnya udah busuk gitu ya, jadi harus diganti. So jadi kayaknya ya udah cukup, kita udah review dan juga udah unboxing si Orion 2 by LVE ini. Sampai ketemu di next video yang dimana gua akan nge-build si RBA-nya. Oke? Thank you yang udah nonton. Oh iya, ketinggalan yang terakhir, jangan lupa like, komen, sama subscribe ya. Siapa tahu kalian ada masukan supaya gua kedepannya kontennya lebih semangat lagi bre. Oke? Dadah.